的师傅，得了一个人心道真师傅是必有死方啊！你怪速显形。Kamu percaya nggak sih dengan adanya hantu? Apa yang akan kamu lakukan kalau di kota tempat tinggal kamu tiba-tiba terjadi kehebohan di mana muncul arwah-arwah gentayangan dan kematian beruntun? Seperti yang dialami sama masyarakat di kota Chisui dalam film Nanmo dan Bema tahun 2023. Penasaran? Kuy, langsung aja kita ke ceritanya. Malam itu, seorang pelayan kedai teh menceritakan sebuah kisah horor. Dikisahkan seorang anak wali kota yang biasanya dipanggil Tuan Muda mengalami hal yang tak lumrah selama perjalanan berbisnis. Masyarakat percaya kalau di kuil tempat Tuan Muda bermalam ada penghuninya. Karyawan yang menemaninya juga mengalami kesurupan. Mereka diganggu sama sesosok wanita bergaun merah. Dari 7 orang yang berangkat, hanya Tuan Muda saja yang selamat pulang ke rumah. Namun dia bertingkah aneh seperti kerasukan. Bahkan dukun juga nggak mampu mengobatinya. Tapi, seorang pendeta Tao yang terkenal dengan panggilan Paman Ying berhasil menenangkannya. Selain itu, Paman Ying juga merangkap sebagai tabib pemilik toko obat Hong. Ia terkenal sangat baik hati dan dermawan. Namun tak lama Tuan Muda lagi-lagi kesurupan. Di tengah kepanikan dan kebingungan, tiba-tiba datang 3 orang bernama Tuan Pai, Tuan Wu, dan Ching Er. Mereka mengaku sebagai titisan dewa yang bisa menyelamatkan Tuan Muda. Benar saja, hanya dengan satu sentilan, arwah yang mengganggu Tuan Muda langsung minggat. Tuan Pai menyarankan wali kota untuk mengadakan ritual pengusiran roh. Karena sewaktu-waktu arwah penasaran itu bisa kembali lagi. Merasa ada yang nggak beres, Paman Ying ngodein untuk menolak ritual itu. Tanpa pikir panjang, ayahnya Tuan Muda yang menjabat sebagai wali kota langsung menyambut dewa itu sebagai tamu, berharap anaknya bisa cepat sembuh. Setelah menyiapkan sesajen yang disyaratkan, ritual pun dimulai. Terdengar suara nyanyian mantra yang diiringi dengan tarian dan musik. Banyak warga yang ikut menyaksikan ritual pengusiran roh ini. Tak lama setelah dupa dibakar, tubuh Tuan Muda perlahan melayang. Matanya berubah menjadi kuning, membuat para warga ketakutan. Tuan Pai mulai meminum arak dan terlihat roh putih merasuki raganya. Kemudian menginterogasi arwah yang bersarang di tubuh Tuan Muda. Ternyata itu adalah roh siluman rubah. Dia meminta nyawa Tuan Muda karena telah memakai topi yang terbuat dari kulit dan bulu anaknya. Saking saktinya, dewa yang merasuki Tuan Pai, roh rubah ini menjadi takut dan langsung pergi meninggalkan Tuan Muda. Tapi roh ini masih tidak puas dengan kemarahannya, sewaktu-waktu masih bisa kembali. Makanya, Tuan Pai memberikan jimat sebagai penangkal. Paman Ying semakin curiga, merebut jimatnya, meyakinkan Tuan Muda dan warga kalau itu semua adalah tipu muslihat. Ketiga orang ini malah memojokkan Paman Ying, menyalahkan telah memfitnah sehingga membuat siluman rubah marah besar. Gara-gara perbuatan Paman Ying, kota Chisui akan segera dilanda bencana besar. Makanya, atas perintah dewa, Tuan Pai nyaranin warga untuk mengusir Paman Ying dari kota ini. Benar saja, tak lama hal-hal aneh mulai terjadi. Setelah semalaman bermain dan nggak pulang ke rumah, bocah yang bernama Ahok ini menghampiri ayahnya yang sedang mabuk berat. Dengan tatapan horornya, dia nanyain umur ayahnya. Parahnya, setelah mendengar jawaban ayahnya, Ahok malah menyarankan agar ayahnya meninggoy aja.
那你怎么还不死？ Padahal Ahok ini anak yang sangat berbakti, perhatian sama ayahnya. Dia bahkan sering membawa ayahnya berobat ke tempat Paman Ying. Paman Ying juga senang dengannya, bahkan memberikannya mainan bola rotan. Saat tengah malam, ayahnya Ahok dibangunkan oleh suara ketukan pintu. Pas pintu dibuka, anehnya anaknya sudah berpindah keluar. 是我呀。 Menanyakan kenapa ayahnya belum juga meninggal. Mendengar hal itu, ayahnya menjadi murka dan mencoba membunuh Ahok. Pagi-pagi warga digegerkan dengan kematian Ahok dan ayahnya. Salah satu polisi menemukan sebuah peringatan yang ditulis dengan darah. Datang-datang, Tuan Pai menjelaskan bahwa rubah itu masih marah karena Paman Ying tidak meninggalkan kota. Makanya kota ini akan dipilih sebagai jalan bagi prajurit alam baka pada tanggal 15 nanti. Bakalan ada bencana besar. Hanya berdasarkan bola pemberian Paman Ying, ia dituding melakukan pembunuhan, ditangkap dan toko obatnya pun ditutup. Sedangkan mayat mereka dipindahkan ke rumah jenazah. Nah, rumah jenazah ini dijaga oleh pria bernama Chiang. Masyarakat taunya dia tinggal sendirian. Rumornya, dia menggunakan mayat untuk berlatih ilmu sihir. Lantas, siapa 5 orang yang selalu ada di sisinya? Untuk mengungkapkan rasa terima kasih karena telah menyembuhkan anaknya bahkan menjaga kedamaian kota, Pak Wali Kota pun menghadiahi Tuan Pai dengan sebuah tempat tinggal yang diberi nama Aula Tiga Dewa. Mulai dari tuan muda sampai masyarakat juga berbondong-bondong menghadiahi uang hingga barang berharga mereka agar bisa menjadi muridnya. Sementara di penjara, ada orang yang tak dikenal menebus Paman Ying sehingga dia dibebaskan. Paman Ying bergegas ke rumah jenazah berniat untuk menyelidiki kejanggalan yang sedang terjadi. Mulai dari mencari tahu penyebab kematian Ahok dan ayahnya. Dia menemukan bukti Ahok sedang menggenggam sebuah gantongan kunci. Tak disangka, Paman Ying malah diserang oleh penyusup yang mencoba menghilangkan barang bukti. Langsung ia mengamankan barang bukti tersebut. Untungnya Paman Ying berhasil melukai penjahat yang kabur. Paginya, lagi-lagi seisi kota dihebohkan oleh kematian seorang penjual bakpao. Bahkan beberapa orang juga mengalami hal yang sama setelah meminum air dari sumur berhantu. Kalau mau selamat, mereka harus minum air suci yang dibuat oleh Tuan Pai. Sedangkan Paman Ying mendatangi TKP, tak disangka malah ketemu sama Chiang. Mengira Chiang adalah rekannya Tuan Pai, dia pun melawannya. Untuk menghindari pertempuran, akhirnya Chiang mengelabui Paman Ying dan menghilang. Lanjut, Paman Ying mengecek keadaan sumur. Benar saja, air sumurnya telah diracun. Paman Ying bergegas ke kediaman Tuan Pai, melihat warga sudah mengantri panjang. Paman Ying mencoba membagikan obat gratis agar warga tak tertipu sampai harus bayar mahal untuk mendapatkan air suci. Lagi-lagi Paman Ying difitnah membawa racun. Tidak ada yang berani mengambil obatnya. Bahkan warga ikut-ikutan mengusir Paman Ying yang dianggap membawa petaka. Malamnya, Ching Er mencoba menggoda Chiang agar Chiang mau bekerja sama dengan mereka. Tapi Chiang sama sekali tidak berminat, bahkan langsung mengusirnya. Ching Er jadi dimarahi karena telah gagal menyelesaikan misi. Di perjalanan, Paman Ying mendengar rumor bahwa prajurit alam baka mulai memasuki kota. Jika tidak mau jadi tumbal, mereka harus membeli jimat dari dewa. Juga mulai terjadi keributan di warung. Salah satu murid dari 3 dewa memaksa untuk membeli beras menggunakan uang kertas. Tapi pedagang cuma mau menerima uang koin. Karena menurutnya uang kertas yang beredar banyak yang palsu. Mendengar hal itu, Paman Ying langsung membuntuti pria tersebut. Si pria mengaku uang itu ia dapatkan dari 3 dewa, kemudian merampas uangnya. Setelah diselidiki, uangnya memang berbeda dengan miliknya. Ia pun mencurigai adanya tindakan pemalsuan uang.
Tak hanya muridnya, wali kota juga diberikan uang banyak oleh tiga dewa dengan alasan rasa terima kasih karena telah membiarkan mereka tinggal di kota tersebut. Mendatangi wali kota, Paman Ying menjelaskan skema penipuan uang rakyat. Pelakunya tak lain adalah rumah jenazah yang berperan sebagai hantu serta menyebarkan wabah. Bekerja sama dengan tiga dewa yang bertugas untuk menyembuhkan warga dengan menjual air suci hingga jimat. Tanpa melakukan penyelidikan, wali kota langsung menyangkal, menyuruh Paman Ying untuk tidak cemburu dan memfitnah sembarangan. Tiba-tiba dikabarkan Tuan Wu telah meninggal saat melawan prajurit alam baka. Di saat ada kesempatan, Paman Ying langsung mengecek mayat. Ia menemukan luka di bahunya, membuatnya teringat sama penyusup di rumah jenazah. Sedangkan Tuan Muda dikasih info kalau Paman Ying berada di TKP saat pertempuran terjadi. Langsung Tuan Muda memfitnah prajurit alam baka adalah akal-akalan Paman Ying. Mendengar hal itu, wali kota langsung memenjarakannya. Tak tinggal diam, malamnya ia kabur dari penjara. Untuk menyelidiki penyebab kematian Tuan Wu. Namun ketangkap basah sama Ching Er yang langsung menyerangnya juga menyuruh polisi untuk menangkapnya. Paman Ying curiga pembunuhnya adalah Chiang. Ia lari ke kediaman Chiang menodongkan pedang untuk mencari tahu kebenarannya. Chiang menyangkal kalau mereka tidak pernah bekerja sama dengan Tuan Pai dan ia tidak membunuh Tuan Wu. Demi menghindari kejaran polisi, mereka semua masuk ke ruang rahasia. Terkuak fakta bahwa 5 orang yang selalu bersama Chiang adalah jelmaan dewa yang menjaga keturunan keluarga Chiang hingga saat ini. Selama ini, diam-diam mereka ikut menyelidiki gerak-gerik 3 dewa palsu. Merekalah yang membebaskan Paman Ying dari penjara. Dari hasil pemeriksaan, orang-orang di kuil bersama Tuan Muda semua dibunuh dengan senjata tajam. Sebelum mereka mati, mereka menghirup sejenis obat halusinasi. Sama seperti dupa yang dibakar Ching Er pada saat ritual penyelamatan Tuan Muda, bisa membuat warga berhalusinasi. Sama halnya dengan air sumur yang diracunin, ditambah lagi hantu palsu supaya warga ketakutan dan cepat-cepat membeli penawar racun yang sudah dicampur dengan air suci. Sedangkan Chiang berada di TKP untuk menetralisir racun. Tibalah tanggal 15, di mana prajurit alam baka datang untuk mencari tumbal. Warga semua sibuk bersembunyi menyelamatkan diri mereka. Sebaliknya, demi mencari kebenaran, Chiang dan kelompoknya menghadang prajurit alam baka. Pertempuran pun tak terelakkan. Dibantu Paman Ying, mereka berhasil melumpuhkan salah satu komplotan. Sepanjang malam mereka sibuk bertempur dengan prajurit alam baka. Melihat pasukannya banyak yang berguguran, akhirnya ketuanya pun turun tangan. Tetap saja berhasil dilumpuhkan. Pagi harinya, petugas kebersihan dibuat terkejut melihat prajurit alam baka yang ditangkap. Wali kota bersama para polisi datang menyelidiki kasus ini. Ternyata ketua komplotan prajurit alam baka tak lain adalah Ching Er. Tak mau mati ditembak, anak buahnya mengaku kalau mereka adalah komplotan bandit yang kebetulan lewat kota itu, sekaligus mengambil keuntungan dengan memeras uang rakyat. Setelah diinterogasi, Ching Er mengaku bahwa dirinya lah yang menyamar sebagai hantu wanita bergaun merah di kuil. Ching Er jugalah yang telah memfitnah Tuan Wu, menggelapkan uang milik Tuan Pai sehingga dia dibunuh atas ketidaksetiaannya. Sedangkan Ching Er membunuh Tuan Pai karena sudah tidak tahan selama ini Tuan Pai telah melecehkan dan memperbudaknya. Tak sampai di situ, Paman Ying membawa tersangka lainnya, yaitu pelayan di warung teh yang menjadi kaki tangan dari Tuan Muda. Pantas aja selama ini Paman Ying tak bisa menyembuhkan penyakit Tuan Muda, karena emang Tuan Muda sengaja akting pura-pura sakit supaya bisa kerjasama dengan para bandit penipu. Di mana bandit-bandit ini berperan sebagai dewa palsu yang bisa menyembuhkan penyakit Tuan Muda.
bahkan memeras menipu uang rakyat hingga membunuh rakyat yang tidak bersalah. Terungkap fakta kalau Ahok dan ayahnya dibunuh karena tak sengaja mendengar semua perencanaan Tuan Muda dan para bandit. Nah, supaya bisa menyelundupkan uang palsu dalam jumlah banyak ke dalam kota, makanya mereka membuat cerita prajurit alam baka, supaya uangnya bisa diselundupkan melalui peti mati. Parahnya, mereka sengaja memfitnah dan mengusir Paman Ying, tujuannya supaya tidak ada yang mengganggu aksi mereka. Berkat penyelidikan Paman Ying dan Jiang, akhirnya Tuan Muda dan para bandit ditangkap. Semua uang rakyat juga dikembalikan. Di dunia ini tidak ada hantu, orang-orang licik dan jahat itulah hantunya. Itu dia akhir dari filmnya. Jangan subscribe guys kalau kalian mau ketinggalan cerita horor seru lainnya. See ya!